Bab 1581, pesannya salah. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Dalam waktu kurang dari 10 detik, puluhan master jatuh, dan bahkan jiwa pun hancur. Ketika orang-orang rubah yang melihat pemandangan ini, moral mereka segera meroket, dan serangan segera meningkat. Kali ini, 5 dewa racun sudah direncanakan sebelumnya, tetapi tidak banyak leluhur yang menyerang. Kecuali untuk jiwa yang kuat yang tidak menghancurkan 4 dunia, hanya ada 10 jiwa yang tidak mati, dan ratusan jiwa. Seorang penguasa dunia, tentu saja, ini bukan seluruh dari 5 dewa racun. Lebih dari itu untuk pergi ke Macan Tutul. Baik rubah dan Macan Tutul hilang, tetapi 5 dewa racun tahu bahwa mereka sudah mati, karena 5 master dari 5 dewa racun tertembak. Tetapi Macan Tutul lebih kuat dari rubah, bahkan jika Macan Tutul tidak bisa diremehkan, jadi ia memiliki 3 kali master. Kali ini, 5 dewa racun mencoba untuk mengganggu kebangkitan leluhur rubah dan Raja Macan Tutul. Selama leluhur rubah dan Kaisar Macan Tutul benar-benar mati, maka ketiga binatang buas itu akan memiliki kurang dari 3 kekuatan super. Adapun para pemburu yang tersisa, mereka benar-benar tidak takut pada rasa takut, karena beberapa jiwa terkuat tidak hancur. Keluarga 3 jiwa yang abadi bahkan tidak mampu menebus 20. Sangat disayangkan bahwa 5 dewa racun tidak akan pernah memikirkannya. Nenek moyang rubah benar-benar telah membunuh 1 gigitan. Setelah Yesuan dan yang lainnya membunuh sekitar 100 musuh, Yesuan dengan cepat membiarkan Megatron dan Kaisar Hantu pergi untuk mendukung Huyingbo. Tidak bagus. Jiwa-jiwa abadi surga sangat berbeda. Seorang Huyingbo dengan pohon tua sudah cukup baginya untuk minum sepanci. Jika golongan pedang darah dan geng hantu datang lagi, dia mungkin dalam bahaya. Pergi. Pada hari ini, penguasa pintu laba-laba mengubah wajahnya. Setelah minum banyak, dia segera berbalik dan pergi. Mereka telah bersembunyi di bis selama bertahun-tahun. Mereka terekspos untuk pertama kalinya hari ini. Bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan Fox dalam satu gerakan, mereka harus dipukul dengan keras. Saya tidak berharap untuk gagal. Namun, acara utama masih tertinggal. Kali ini, menyerang keluarga Fox tidak hanya akan gagal, tetapi juga kehilangan tuannya. Mata luar angkasa, Yesuan menatap jiwa yang siap mundur. Para tetua dari 4 surga tidak hancur, dan mereka menghancurkan ruang secara langsung. Saat ini, Kaisar Hantu dan kelompok pedang darah dengan cepat melewati pintu ruang dan saling mencegat. Sialan, pada hari ini, wajah para tetua laba-laba telah tenggelam ke dasar lembah. Dalam berita yang didapatnya, keluarga Fox hanya seorang Huyingbo. Bagaimana mungkin beberapa pasukan tempur super kuat tiba-tiba muncul? Beritanya salah, tetapi harga darah harus dibayar. Reaksi pertamanya adalah bahwa hantu di dalam dirinya ditempatkan di keluarga Fox untuk berbohong kepada dirinya sendiri. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal ini, dia harus hidup untuk hidup hari ini, meskipun dia juga mengembunkan spesies jiwa, tetapi spesies jiwanya digunakan untuk bangkit kembali, setidaknya 1000 tahun. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah milenium? Segera, di bawah pengepungan orang-orang, jiwa ini tidak menghancurkan para tetua dari 4 surga, dan langsung jatuh. Tidak hanya itu, tetapi bahkan jiwa yang bergerak cepat juga ditangkap, dan kemudian sebuah paku pedang. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Perintah sistem berbunyi. Megatronlah yang menyebabkan pukulan fatal bagi para tetua hari ini, jadi tentu saja ada nilai pembunuhan. Menunggu jiwa ini menjadi tak terkalahkan, cincin para tetua gerbang Tiancai 4 hari diambil oleh Yesuan, lalu Huyingbo bereaksi. Pertempuran ini benar-benar di luar dugaannya. Dia pikir kali ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Setidaknya dia harus berjuang untuk 2 kekalahan, tetapi dia tidak menyangka akan menang dengan mudah. Bukan hanya itu, pihak lain benar-benar kehilangan seorang master jiwa dari 4 abadi, yang merupakan keuntungan besar. Setelah Huyingbo menelan burung layang-layang itu, dia mengarahkan pandangannya pada Yesuan. Kali ini, jika bukan Yesuan, keluarga Fox akan berada dalam bahaya. Saya harus mengatakan bahwa mereka memiliki keberuntungan kali ini. Hanya saja Yesuan datang ke keluarga Fox hari ini. Hanya saja 5 dewa racun menyerang keluarga Fox hari ini. Justru karena inilah orang-orang Fox terhindar. Setelah kematian musuh terkuat, durasi badai pedang Megatron hampir sama, dan berubah kembali ke keadaan Denon. Hal yang sama berlaku untuk perang tak terkalahkan dari Kaisar Hantu,
dan kekuatan tempur mereka langsung turun. Adik kecil, tidak menunggu Hu Yingbo memanggil Ye Xuan dengan cepat menyapu dan mengejar 5 dewa racun yang telah melarikan diri. Hanya bercanda, sekarang adalah waktu yang penting, bunuh satu lagi dan dapatkan satu lagi, Ye Xuanyuan akan menyia-nyiakan kesempatan ini. 5 dewa racun asli ingin membunuh mereka, menyebarkan racun jiwa dalam pertempuran kelompok, dan kemudian mengalahkan rubah-rubah itu. Tanpa diduga, setelah mereka menyerang, mereka langsung dikalahkan, dan bahkan para master terkemuka pun tewas, tepat di luar rencana. Sebaliknya, setelah para master rubah melihat mereka melarikan diri, 2 atau 3 tim dengan cepat mengusir mereka. Bahwa Hu Yingbo melihat bagian belakang kepergian Ye Xuan. Dia juga merasa bahwa ketika dia tidak berbicara saat ini, dia harus terlebih dahulu membunuh musuh dan mengatakan hal-hal lainnya. Tuan-tuan rubah bergegas keluar dari sarang dan membunuh sekelompok dewa beracun. Meskipun kelima dewa beracun yang menyerang rubah-rubah ini terlatih, mereka hampir kebal terhadap pesona itu, tetapi cabang rubah itu memiliki banyak darah. Gerakannya tidak ada habisnya, dan dalam kasus musuh, saya tidak memiliki peluang untuk menang. Oleh karena itu, setelah beberapa menit, tidak ada dari orang-orang yang menyerang rubah-rubah ini yang selamat. Pertempuran ini adalah kemenangan besar, dan hasil dari ini tentu saja adalah beberapa Ye Xuan. Jika mereka tidak membunuh ratusan tuan dari 5 dewa racun sejak awal, mereka juga akan membunuh jiwa-jiwa terkemuka, dan mereka juga akan membunuh mereka. Itu tidak akan menang dengan mudah. Hei, tugas cincin keempat dari tugas acak serial selesai. Setelah pertempuran ini, pengalaman Ye Xuan telah meningkat pesat, hampir di tengah-tengah inkarnasi. Pada titik ini, mereka semua telah kembali ke keluarga Fox. Kemudian Hu Yingbo adalah tuan dari keluarga Fox, melihat kembalinya Ye Xuan. Hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kecil karena telah membantu saya. Hu Yingbo mengepalkan tangannya dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa, hanya sedikit usaha. Ye Xuan melambaikan tangannya, meskipun dia berkata demikian, tetapi dia menunjukkan, aku yang terbaik. Tidak menunggu Hu Yingbo berbicara, dia melanjutkan, aku baru saja mendengarkan musuh, apakah para leluhur dibangkitkan. Ini, Hu Yingbo agak malu, meskipun Ye Xuan menyelamatkan keluarga Fox, urusan istrinya bersifat rahasia. Namun, jika tidak ada Ye Xuan hari ini, keluarga Fox mungkin dalam bahaya dihancurkan, jadi dia akan menjawab setelah memikirkannya. Dao, dia memang jatuh, tetapi tempat kebangkitan jiwa bukanlah keluarga rubah. Tetapi di kota binatang buas, saya pikir, 5 dewa racun juga harus menebak. Kota binatang buas adalah pusat binatang buas, dibangun oleh darah ratusan orc. Dalam keadaan normal, 5 pemilik kota duduk di kota binatang buas, di mana ada sejumlah besar tuan, adalah tempat teraman di bidang binatang buas, dan 5 dewa racun di 5 tempat beracun. Jika nenek moyang rubah benar-benar tumbang, ia pasti akan dibangkitkan di kota para binatang buas. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang paling aman, kapan dia akan dibangkitkan. Ye Xuan bertanya lagi, aku tidak tahu. Hu Yingbo menggelengkan kepalanya, dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Baiklah, kalau begitu aku akan membawa temanku dulu. Kau harus sibuk dengan dirimu sendiri. Setelah Ye Xuan selesai, dia langsung menunggangi Megatron dan kemudian naik ke langit. Kali ini, keluarga Fox diserang, dan pasti ada hantu di dalam. Jadi Hu Yingbo akan mencari tahu hantu dalam dan kemudian memperbaiki susunan transmisi. Ye Xuan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi, setelah waktu yang lama, dia dapat memanggil Vol. Segera, setengah hari berlalu, leluhur kedua Ye Xuan bergegas ke reinkarnasi, dan kemudian mengirim Vol ke ruang penanaman, dan kemudian dipanggil oleh dewa di bidang binatang buas. Ketika panggilan dipanggil, darah orang-orang Fox dalam kelompok rubah semuanya mendidih. Ini, apa yang terjadi? Mengapa darah di tubuhku seperti ini? Aku bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapi 3 jiwa yang kuat. Saat ini, aku benar-benar gemetar ketakutan. Petik 2. Di udara, darah ditekan dari udara. Begitu jatuhnya muncul, itu menyulut darah kelompok orang Fox. Bagaimanapun, Tianhuo Fox tampaknya menjadi salah satu darah termahal dari keluarga Fox. Pada saat yang sama, Hu Yingbo itu juga merasakan dan langsung pergi ke Fox Square. Tepat pada waktunya, Ye Xuan di udara perlahan jatuh pada Megatron. Para pendahulu, orang-orang ada di sini. Ye Xuan berkata kepada Hu Yingbo.
Hu Yingbo memiliki sebotol darah yang jatuh di tangannya. Dia dapat yakin bahwa gadis kecil di depan matanya ini adalah darah langit. Aku tidak menyangka itu adalah darah langit. Hu Yingbo tidak dapat mempercayainya, dan alam bawah sadarnya berkata begitu. Ye Xuan membalikkan matanya, tidak bisakah aku berbohong kepadamu? Orang-orang di keluarga Fox juga telah mendengar tentang masalah ini. Setelah mereka merasakan kekuatan jatuhnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk berbisik dan berdiskusi lebih lanjut. Itu adalah desahan. Hari-hari darah rubah, dari usia 18 tahun hingga seseorang harus menanggung hari perampokan, jika tidak dihalangi, itu akan tersebar. Artinya, jatuhnya sekarang tidak lebih dari 18 tahun, dan alam jatuh pada saat ini adalah sifat 3 kali lipat dari daging. Kurang dari 18 tahun, yang kuat tak terkalahkan, dan masih lahir di daerah terpencil, hari ini, darah rubah benar-benar melawan langit. Kita harus tahu bahwa jenius terbaik dalam keluarga Fox telah melampaui 300 tahun ketika menerobos realitas 3 kali lipat dari daging. Selain itu, ia tumbuh dalam keluarga rubah, memiliki pelatihan master, memiliki harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan vitalitas langit dan bumi 10 kali atau bahkan ribuan kali lebih berlimpah daripada tempat lain. Sayangnya, perampokan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Ketika dia pertama kali jatuh ke usia 18 tahun, dia hanya seorang nirwana. Saat itu, perampokan hari itu adalah cedera serius pada Hu Xinger yang telah berbalik ke puncak jalan. Sekarang setelah jatuhnya telah menembus ke yang tidak bisa dihancurkan, bahkan jika itu adalah orang yang kuat, saya khawatir saya tidak akan berani menghalanginya. Saya telah melihat senior. Setelah bertemu Hu Yingbo, saya langsung menyapa dengan hormat. Baiklah, saya telah menyiapkan ruang rahasia, Anda ikut dengan saya. Hu Yingbo tidak mengatakan apa-apa, meninggalkan Ye Xuan dan jatuh. Dalam setengah hari terakhir, keluarga Fox juga telah mengeluarkan hantu itu. Tidak, harus dikatakan bahwa hantu itu sendiri yang melompat keluar. Ini adalah penguasa rubah yang tidak berjiwa dan 3 kematian. Itu juga bahwa dia menghancurkan 2 susunan transmisi sebelum serangan 5 dewa racun. Adapun 5 dewa racun yang digunakan untuk memaksanya berkhianat, itu sederhana, yaitu, untuk menggunakan orang yang mereka cintai. Sebenarnya, beberapa ahli rubah telah ditinggalkan di hadapannya, tetapi orang-orang ini menolak untuk berkhianat dan kemudian dibunuh. Meskipun ada jiwa yang dapat dibangkitkan, tetapi dalam keadaan jiwa tidak dapat berkomunikasi dengan yang hidup, mereka hanya dapat dibangkitkan dalam keluarga Fox. Oleh karena itu, keluarga Fox tidak mengetahui hal ini. Hanya saja hantu ini telah berkompromi, tetapi yang tidak saya duga adalah bahwa di tengah jalan tiba-tiba membunuh seorang Ye Xuan. Setelah beberapa saat, Hu Yingbo datang ke ruang rahasia bersama Ye Xuan dan Luo. Langit penuh dengan darah, saya baru saja mendengarnya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya harus melihatnya terlebih dahulu. Hu Yingbo berkata kepada Ye Xuan dengan wajah bermartabat. Pada saat ini, hatinya sangat gembira, karena selama dia menemukan cara untuk melarikan diri dari malapetaka, maka jatuhnya akan menjadi pukulan besar. Selama waktu pendaratan, menerobos ke surga bukanlah masalah, maka saya khawatir itu tidak dapat memimpin rubah. Kali berikutnya, Ye Xuan berdiri di samping jatuhnya. Hu Yingbo ini melihatnya selama 3 hari, dan dia berterima kasih kepada Ye Xuan Hua. Para pendahulu, sudah 3 hari. Apakah kalian punya petunjuk? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku adalah darah rubah-rubah dalam keluarga rubah. Tingkat kehormatan lebih rendah dari tingkat rubah. Itu sekitar 2 tingkat. Meskipun wilayahku tinggi, darahku akan ditekan segera setelah jatuh. Kurasa itu butuh waktu. Hu Yingbo berkata dengan wajah bermartabat. Mendengar ini, Ye Xuan hanya bisa menunjukkan tatapannya yang tak berdaya. Mata itu baru jatuh setengah tahun. Jika Hu Yingbo tidak punya cara, maka perkiraannya hanya reinkarnasi. Tuan Muda aman, dan tidak ada yang perlu didaur ulang lagi. Ketika Tuan Muda tahu bahwa Anda telah menemukan saya, tidak apa-apa untuk membantu saya membuka memori warisan. Ibumu tidak mengatakan bahwa sekelompok dari Anda akan membuka memori warisan, apakah darah tubuh Anda akan diaktifkan sepenuhnya? Ye Xuan mengernyit. Setelah pengingat seperti itu, kejatuhan juga diingat, ada hal seperti itu. Jika dia tidak menemukan cara kali ini, dia harus bereinkarnasi. Pada saat itu, dia tidak dapat membuka memori warisan, dan dia harus datang perlahan-lahan. Dengan cara itu,
dia tidak mengenal Ye Xuan. Bagaimana itu bisa berhasil? Siapa yang tahu kapan dia akan membuka memori warisan? Namun, ketika Hu Yingbo sedang mencari metode peretasan, seseorang tiba-tiba menemukan ruang rahasia ini. Rumah, susunan transmisi telah diperbaiki, dan pesan penting telah tiba. Suara ini adalah Hu Song hari itu. Mendengar ini, Hu Yingbo tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, dan kemudian membuka pintu ruang rahasia. Hu Song di luar pintu, wajah serius. Ketika Hu Yingbo melihatnya seperti ini, dia tahu bahwa masalahnya tidak kecil dan buru-buru bertanya, berita apa? Hu Song mengambil tongkat kristal mengambang langsung dari cincin Qiankun dan menyerahkannya kepada Hu Yingbo. Kemudian dia berkata, berita tentang kota binatang buas memiliki beberapa binatang aneh yang aneh di tepi binatang buas kita dan 5 tempat beracun. Binatang buas surgawi ini akan terus memancarkan racun jiwa, dan kebanyakan orang tidak akan bisa mendekat. Ketika suara itu jatuh, tongkat kristal mengambang itu muncul sebuah gambar, dan gambar itu adalah binatang buas surgawi yang aneh. Binatang buas satu hari ini sebenarnya terdiri dari 5 kombinasi serupa capung, ular, laba-laba, capung dan capung. Usus buntu, tubuh ular, kaki capung dan capung, penjepit raksasa kalajengking, dan sutra laba-laba ludah. Setelah Ye Xuan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini adalah makhluk hantu, benar-benar jelek, hal-hal yang mengerikan. Aku tidak bisa menahan muntah. Namun, jelek dan jelek, kekuatan aneh binatang buas ini tidak lemah, dan masing-masing sebenarnya setara dengan kekuatan bertarung jiwa. Ini bukan intinya adalah bahwa mereka akan terus memacu jiwa racun, jika mereka berada dalam kabut, bahkan jika leluhur kucing, Xiong Wang, Niu Huang tidak dapat membantu mereka. Ini seharusnya menjadi pembunuh dari 5 dewa racun. Selama ini, begitu banyak pengorbanan oleh 5 dewa racun seharusnya untuk membudidayakan hal ini. Hu Yingbo berkata, berbalik dan bertanya, apa jenis hantu ini? Saat ini hanya ada 5 yang ditemukan. Namun, kabut beracun yang mereka keluarkan tidak berpengaruh pada orang-orang dari 5 dewa racun. Mereka sekarang mengikis wilayah kita. Jika tidak ada tindakan balasan, binatang buas akan tamat. Hu Song berkata dengan wajah kosong. Jiwa tidak menghancurkan kekuatan tempur 4 kali lipat, dan itu akan terus memacu kabut beracun jiwa, dan 5 dewa racun master mengikuti. Bagaimana ini bisa dimainkan? Tidak menunggu Hu Yingbo berbicara, Hu Song berkata lagi, jadi, berita tentang kota binatang buas, biarkan pemilik segera pergi ke kota binatang buas, berpartisipasi dalam pertemuan Baisu. Hu Yingbo terdiam. Saat ini, dia telah menemukan cara untuk membuat rubah lebih kuat, yaitu, darah dari hari-hari yang jatuh. Namun, tidak ada waktu untuknya sekarang. Dewa 5 racun sialan. Hu Yingbo sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Dan, pemilik, 5 dewa racun ini sudah siap, jalur transmisi keluarga Leopard belum diperbaiki, masih belum ada berita, jadi, mungkin sudah hancur. Kata Hu Song. Apa? Hu Yingbo yang mendengar berita itu hampir membongkar ruang rahasia itu. Keluarga macan tutul gila jauh lebih kuat daripada keluarga rubah. Sulit dibayangkan bahwa itu dihancurkan oleh 5 dewa racun yang menyelinap ke dalam binatang buas. Hu Yingbo menjaga emosinya dan kemudian berbalik dan bertanya, adik laki-laki, darah hari ini, aku khawatir aku harus melepaskannya. Ye Xuan mengangguk. Dia juga tahu pentingnya masalah ini. Jika 5 dewa racun tidak diselesaikan terlebih dahulu, keluarga rubah memperkirakan bahwa seluruh keluarga akan menjauh dari binatang buas. Aku akan pergi bersamamu, kata Ye Xuan. Bagus. Hu Yingbo mengangguk dan kemudian pergi bersama Ye Xuan secara langsung. Adapun musim gugur, itu langsung dikirim ke ruang penanaman oleh Ye Xuan. Susunan transmisi telah diperbaiki, dan Ye Xuan langsung mengikuti Hu Yingbo kembali ke kota binatang buas, dan kemudian datang ke kuil hari ini. Pada saat ini, ratusan orang telah berkumpul di kuil, dan semuanya adalah orc, dengan ratusan cabang. Di kedalaman aula binatang buas, ada beberapa tokoh kuat. Salah satunya adalah leluhur kucing yang memiliki hubungan dengan Ye Xuan sebelumnya, sementara 2 lainnya adalah Xiong Wang dan Niu Huang. Ketiga orang ini adalah satu-satunya jiwa yang tersisa dari binatang buas. Hu Yingbo, bagaimana kerugian rubahmu? Setelah Hu Yingbo memasuki aula binatang buas, leluhur kucing bertanya langsung. Kerugiannya tidak besar, kali ini berkat adik lelaki ini,
Kalau tidak keluarga Foxku akan bertarung dengan musuh dan kehilangan kedua belah pihak. Hu Yingbo berkata dengan jujur, dia, leluhur kucing terkejut. Dia sudah mengenali Ye Xuanlai. Meskipun Ye Xuan lebih tinggi dari sebelumnya, itu hanya masalah keabadian. Yang tidak bisa dia pahami adalah mengapa Ye Xuan dan Fox kelangsungan hidup keluarga. Ya, adik kecil ini dan teman-temannya tidak memiliki kekuatan yang sama. Beberapa dari mereka bergabung dan membunuh ratusan musuh. Bersama denganku, aku membunuh seorang tetua yang memiliki jiwa yang tidak berjiwa. Hu Yingbo akan mengatakan kebenaran hari itu. Setelah mendengarkannya, para leluhur di sekitarnya merasa luar biasa. Itu adalah keajaiban bahwa hanya 3 orang yang membalikkan keadaan. Jika orang kebanyakan mengatakannya, semua orang pasti tidak akan mempercayainya, tetapi Hu Yingbo adalah pendahulu bagi orang-orang yang hadir. Kata-katanya masih meyakinkan. Leluhur kucing juga memiliki pandangan yang aneh. Aku tidak menyangka dia akan berkedip sekali dan mengalihkan pandangan. Jangan katakan ini dulu. Leluhur kucing kembali dan mengeluarkan tiang kristal mengambang dari cincin Qiankun, dan kemudian memperbesarnya dengan kekuatan Viantin. Tiang kristal mengambang ini adalah binatang surgawi aneh yang dibuat oleh 5 dewa racun. Itu menyebarkan racun jiwa, dan 5 dewa racun menggunakan ini untuk menyerang wilayah binatang buas. Leluhur kucing melihat sekeliling dan berkata, aku pasti telah melihat semua orang. Jika Anda mengikuti kecepatan hantu ini untuk menyebarkan racun jiwa, tidak lebih dari sebulan, 5 dewa racun akan langsung membunuh kota binatang buas kita. Apa pandangan Anda tentang masalah ini? Setelah mendengar ini, seorang master singa melangkah maju dan bertanya, apa kekuatan jiwa-jiwa ini? Binatang surgawi ini sebanding dengan keabadian jiwa. Racun jiwa sudah cukup untuk membuat jiwa abadi. Ketiga kucing saya telah mati di bawah racun ini. Kucing itu menjawab, jiwa tidak menghancurkan racun jiwa dari dunia 3. Ini cukup untuk meracuni sebagian besar orang yang hadir. Bagaimanapun, para orc yang berkumpul di sini sebenarnya lebih dari 10. Mereka yang tidak dapat berbicara hampir semuanya adalah perwakilan dari jiwa dan lingkungan, dan mereka memperkirakan bahwa tidak ada cara, hanya untuk datang dan mendengarkan. Di keluargaku, ada satu cabang darah yang disebut sapi baja batu. Mereka dapat menggunakan baju besi mereka untuk memadatkan diri di udara yang sempit. Aku tidak tahu apakah mereka dapat menghalangi racun jiwa ini. Sapi itu tiba-tiba berkata. Petik 2. Tidak, racun ini tidak hanya dapat menghapus jiwa, tetapi juga memiliki kemampuan yang kuat untuk menimbulkan korosi. Jika jiwa umum tidak menghancurkan Tuan 3, jika jiwa itu menerobos masuk, jiwa itu belum terhapus, dan tubuh mungkin menjadi lumpur. Leluhur kucing menggelengkan kepala mereka secara langsung. Kelima binatang buas beracun ini ditemukan oleh orang-orangnya. Dia secara alami adalah yang paling jelas. Apa yang harus saya lakukan? Bisakah kita hanya menyerang dan menyerang, mengorbankan prajurit, dan membakar 5 binatang buas beracun? Seorang tuan harimau berkata. Orang-orang di sekitarnya mendengar ini dan segera menggelengkan kepala mereka. Saya khawatir metode ini tidak akan berhasil. Ada 5 binatang buas beracun, dan ada sejumlah besar dewa 5 racun yang dijaga oleh tubuh mereka. Bersama dengan kabut beracun ini, 5 dewa racun hampir tak terkalahkan. Tentu saja, jika 3 leluhur-leluhur kucing bersama-sama menyerang satu, itu mungkin baik-baik saja. Jika kita bertiga bergandengan tangan, kita dapat menghancurkan 5 binatang buas beracun satu persatu, tetapi kota binatang buas tidak dapat dibiarkan tanpa orang. 5 dewa beracun harus dihitung dari kebangkitan Kaisar Rubah dan Macan Tutul baru-baru ini, jadi ambil tindakan langsung, jika mereka masuk, mereka akan menderita. Raja beruang yang diam telah membuka. Pemilik kota tidak mengumpulkan beberapa kabut beracun. Saya tidak tahu apakah saya dapat menyebarkan penawarnya untuk kabut beracun ini dalam sebulan. Begitu ini dikatakan, beberapa orang harus segera berkata, iya, di antara kita di antara ratusan kelompok etnis, ada beberapa ahli alkimia. Selama mereka dilengkapi dengan penawarnya, kita bisa bertarung. Sayangnya, nenek moyang kucing masih menggelengkan kepala, saya khawatir itu tidak semudah itu. Saya kira, kelima binatang buas beracun ini dibudidayakan oleh puluhan noda darah beracun dari 5 dewa racun. Mungkin ada 5 dewa darah beracun, darah dari 5 tuan beracun ini. Sulit untuk mengalokasikan penawarnya dengan perkiraan milenium. Kucing itu mendesah. Mendengar ini,
Ratusan orang di kuil binatang buas menunjukkan ekspresi putus asa. Apakah kali ini, binatang buas harus ditanam? Mereka memiliki 100 darah orc. Dan 5 dewa racun, hanya 5 darah orc. Sangat disayangkan bahwa dalam darah ratusan orc, ratusan dari mereka dihapuskan, dan hanya ada selusin kelompok etnis. Sekarang leluhur rubah dan kaisar macan tutul telah jatuh dan belum berhasil dibangkitkan. Jika tidak, krisis ini dapat diselesaikan. Tampaknya domain Baizu hanya dapat dimigrasikan sepenuhnya. Ketika kaisar rubah dan macan tutul dibangkitkan, mereka akan kembali untuk membalas dendam. Puluhan racun campuran ini bukanlah sesuatu yang dapat dipecahkan oleh orang biasa, tetapi di antara orang-orang yang hadir, ada satu orang yang dapat melakukannya. Ketika ratusan orang di aula binatang buas putus asa dan putus asa, tiba-tiba seorang pemuda keluar dan berkata, "Pemilik kota, kabut beracun terkumpul, dapatkah Anda menunjukkannya kepada saya?" Oke, ketika suara itu sampai ke telinga semua orang, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak dan melihat pemuda di tengah istana binatang buas. Orang ini secara alami adalah Ye Xuan. "Adik kecil, apakah Anda punya cara?" Mata Hu Yingbo berbinar. "Ada cara untuk melihat apakah itu bisa dilakukan." Ye Xuan mengangguk sedikit. Begitu ini dikatakan, ada ledakan antusiasme bertanya di kuil binatang buas. Bahkan nenek moyang kucing tidak memiliki cara untuk kabut beracun ini, Ye Xuan, tetapi dagingnya tidak mati, dan lelucon rasial macam apa. Namun, mereka tiba-tiba teringat bahwa Ye Xuan memainkan peran kunci dalam krisis rubah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terguncang. Sulit untuk dilakukan, apakah benar-benar ada cara? Apa yang akan kamu lakukan? Leluhur kucing bertanya dengan sedikit terkejut, lalu mengambil botol giok langsung dari cincin Qiankun. Di dalam, master keluarga kucing membunuh kabut beracun dari garis depan. Sayangnya, darahku memiliki antitoksisitas yang kuat, selama racunnya tidak mati, maka racun ini tidak akan berguna bagiku. Kata Ye Xuan, apakah ada darah ajaib seperti itu? Semua orang tidak dapat mempercayainya. Hal yang sama berlaku untuk leluhur kucing, tetapi dia masih melemparkan botol giok ke Ye Xuan. Kabut beracun dalam botol giok ini hanya hilang, dan banyak orang dapat mengumpulkannya di hadapannya, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak takut. Adik kecil, sifat pemalumu memang patut dipuji, tetapi kamu sangat mungkin akan jatuh dalam sekejap. Apakah kamu punya darah? Hu Yingbo berkata tanpa sadar. Tidak, aku tidak akan melakukannya, dan aku tidak akan membunuh darahnya. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, pohon tua dan kaisar hantu muncul di sebelahnya. "Hei, Tuan Muda, apakah kamu membawaku untuk menguji racun?" Ketika pohon itu melihat Ye Xuan tiba-tiba memanggilnya, dia langsung mengerti maksud Ye Xuan. Dia dan kaisar hantu dan Ye Xuan dapat berbicara di udara, secara alami mengetahui situasi saat ini. "Hei!" Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum dan melemparkan botol giok ke pohon tua itu. Tapi, bagaimanapun, paling banyak, satu kematian. Orang tua itu menertawakan dirinya sendiri, dan membuka botol giok itu tanpa berkata apa-apa, lalu dengan cepat memasukkan jarinya ke dalamnya. Sementara itu, lengan pohon tua itu layu dan berubah menjadi abu terbang. Pada saat yang sama, kabut beracun bahkan lebih terintegrasi ke dalam darah, dan dengan cepat memanjat otak tua pohon itu. "Hei, roh abu diracuni. Hei, roh abu sudah mati. Hei, roh abu dibangkitkan." Serangkaian 3 perintah sistem berbunyi, dan pohon yang berubah menjadi abu terbang sekali lagi terlihat di mata semua orang. Apa yang terjadi? Orang yang tiba-tiba muncul, mati setelah diracuni. Bagaimana dia muncul lagi? Semua orang tidak dapat memahami apa yang Ye Xuan gunakan untuk mengubah 2 orang dari udara tipis dan kemudian membangkitkan 1 orang. Fang Kai, Ye Xuan menganggap pohon itu sebagai tikus putih, menguji racun kabut beracun ini, orang-orang yang hadir juga melihatnya, racunnya mengerikan, jiwanya abadi dan pohon itu tua dan ganas. Namun, itu bukan tanpa keuntungan. Masih menunggu orang-orang di sekitarnya untuk bertanya, pohon tua itu sekali lagi memasukkan jarinya. Kali ini, dia menggantung lagi. "Hei, roh abu diracuni. Hei, roh abu sudah mati. Hei, roh abu dibangkitkan." Pohon itu sudah tua lagi dan kemudian muncul kembali. Namun, kali ini racunnya sudah tua, pohon itu sudah tua dibandingkan sebelumnya, mati perlahan. Tentu saja,
tidak ada satu orang pun yang hadir yang menemukannya, bahkan Ye Xuan. Namun, Ye Xuan memiliki sistem superfagositosis. Setelah melihat data detoksifikasi yang tercantum dalam sistem superfagositosis, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit memiringkan mulutnya. Pohon tua itu tidak dapat menahan kabut beracun ini, tetapi ada juga pembuluh darah di tubuh tua itu. Setiap kali Anda mencoba meracuni, Anda dapat membuang beberapa racun yang lemah. Jika kabut beracun itu terdiri dari 50 jenis racun yang sangat kuat, pohon itu sekali tahan terhadap racun yang sangat kuat, maka ada 49. Namun, racun yang dipecahkan oleh darah burung phoenix yang tidak mati dapat dicampur dengan obat-obatan beracun lainnya untuk memiliki racun yang kuat. Sederhananya, jika Anda membiarkan pohon itu menguji beberapa kali, racun campuran ini setara dengan pasir lepas, dan itu akan menjadi sederhana. Hei, roh abu diracuni. Hei, roh abu sudah mati. Hei, roh abu dibangkitkan. Hei, roh abu diracuni. Hei, roh abu sudah mati. Hei, roh abu dibangkitkan. Pohon itu sudah tua dan dibangkitkan 2 kali dalam pandangan penuh. Namun, kematian keempat ini, orang-orang di sekitar mereka dengan jelas merasakan bahwa pohon itu mati perlahan. Pertama kali adalah sekejap, kedua kalinya adalah sekejap, dan ketiga kalinya adalah kematian instan. Tetapi keempat kalinya ini, sebenarnya setengah detik lambat. Kembalilah. Pohon tua itu bereksperimen lagi, kali ini, lambat selama 2 detik. Hei, roh abu diracuni. Hei, roh abu sudah mati. Hei, roh abu dibangkitkan. Untuk kelima kalinya, pohon tua itu bersikeras membunuh selama hampir 3 detik. Kali ke-6 berikutnya adalah 10 detik langsung. Hampir, beberapa kali lagi, kabut racun ini tidak berguna. Mata Ye Xuan cerah, darah ini adalah darah tambahan, dan pohon itu dibagi dengan 3 orang tua, jadi 3 orang tua itu diracuni, dia juga akan memiliki data keracunan, dan kemudian menghasilkan resistensi. Di bawah tatapan orang banyak, pohon itu diuji untuk ke-7 kalinya. Kali ini, saya menunggu selama setengah menit, dan pohon itu tidak terdegradasi. Hei, inangnya kebal terhadap racun. Sebuah sistem meminta suara. Mulai sekarang, Ye Xuan kebal terhadap racun ini. Aneh, kali ini aku tidak mati. Apa yang orang tua ini lakukan, bukankah itu pemuda yang memiliki darah? Mengerikan sekali. Aku sudah mati 6 kali dan aku sudah dibangkitkan 6 kali. Bisakah seseorang tidak hanya memiliki setetes darah? Apa yang tidak menghancurkan darah, dia pasti telah menghancurkan jiwa, tetapi dia tidak dibangkitkan dengan jiwa. Bahkan jika kamu cukup beruntung untuk memadatkan spesies jiwa yang paling maju, kamu tidak bisa begitu saja bangkit dalam sekejap. Para penguasa Baizu berdiskusi dengan bisikan tanpa tahu apa-apa. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba meraih botol giok dan kemudian memasukkan jarinya ke dalamnya. His, semua orang menghirup udara dingin dan mereka tidak bereaksi. Orang baik, mengapa harus bunuh diri? Namun, ketika mereka melihat bahwa Ye Xuan tidak melakukan apa-apa, mereka bahkan lebih bingung. Jiwa tidak hancur, lelaki tua botak itu terbunuh untuk pertama kalinya, dan Ye Xuan tidak mati, bagaimana mungkin dia tidak mati? Tidak hanya itu, tetapi Ye Xuan masih memasukkan mata beracun mereka langsung ke mulut mereka di bawah tatapan mereka. Aku telah memotong rumput. Semua orang terkejut. Yah, racun ini tidak berguna bagiku. Ye Xuan berkata dengan tatapan tenang. Seluruh hadirin terdiam, bahkan kabut beracun yang tidak berani disentuh oleh para leluhur kucing kini ditelan oleh Ye Xuan. Lelaki tua botak itu tampaknya juga kebal. Apa yang terjadi? Apakah karena darah? Kamu benar-benar tidak takut? Para leluhur kucing tidak dapat mempercayainya. Ya, tidak ada pengaruhnya terhadapku. Bukan hanya itu, darahku mungkin juga memiliki beberapa efek detoksifikasi. Namun, disarankan agar tubuh tidak dihancurkan di bawah lingkungan 3 kali lipat. Ye Xuan berkata perlahan, aku masih memiliki sedikit kabut beracun di sini. Siapa yang mau keluar dan mencoba? Tanya leluhur kucing. Seluruh aula binatang buas terdiam selama beberapa detik. Akhirnya, Husong berdiri di belakang Ye Xuan dan berkata, pemilik kota, biarkan aku mencobanya. Aku kebetulan adalah jiwa yang abadi, masih ada jiwa. Ada spesies jiwa. Bahkan jika ada kecelakaan, itu akan baik-baik saja, Anda juga dapat bangkit kembali dengan jiwa. Husong ini berdiri saat ini,
untuk membalas kebaikan Ye Xuan untuk menyelamatkan keluarga Fox. Tentu saja, keduanya tidak setara. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, adegan itu memuat botol darah ke Hu Song, leluhur kucing juga kehilangan botol kabut racun. Hu Song memegang botol giok dengan kabut beracun, dan memegang botol darah Ye Xuan di satu tangan. Setelah tenggelam selama 3 detik, ia pertama-tama meminum botol darah Ye Xuan. Kemudian dia meraih botol racun. Meskipun jiwa-jiwa tidak hancur, meskipun akan diracuni, tetapi kabut beracunnya lebih sedikit, tidak takut. 1 detik, 2 detik, 2 detik. Aula binatang buas itu sunyi selama beberapa detik lagi, tetapi Hu Song tidak memiliki perbedaan apapun. Benar saja, sepertinya kita telah menyelamatkan kali ini. Hu Yingbo membelalakkan matanya dan bersemangat. Tidak terburu-buru, coba berapa lama darahku bisa kebal. Ye Xuan tiba-tiba mengingatkanku. Dia dapat mengimunisasi kabut beracun, tetapi Hu Song tidak memiliki darah kematian, jadi dia memperkirakan bahwa darah tersebut hanya dapat menahan Hu Song untuk sementara. Setelah efek darahnya hilang, Hu Song masih akan diracuni. 5 menit kemudian, Hu Song mengerutkan kening, dan dengan cepat mengulurkan tangannya, lalu dengan cepat mengambil botol darah yang diberikan oleh Ye Xuan dan meminumnya. Sebotol darah, sekitar 5 menit, ini sudah cukup. Hu Yingbo mengangguk puas. Meskipun mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun, Hu Yingbo telah hidup selama puluhan ribu tahun, tetapi jika dalam pertempuran, 5 menit terlalu lama bagi mereka. Jika demikian halnya, maka aku akan mendapatkan botol berdarah dalam jumlah besar. Jika kamu tidak takut pada kabut beracun, maka kamu dapat melawan 5 dewa racun. Kata Ye Xuan. Ketika saya mendengar ini, ratusan orang menunjukkan senyuman. Jika mereka keras kepala, mereka tidak takut pada 5 dewa racun. Kartu ini, kita tidak bisa langsung mengeksposnya, kita harus membuat rencana. Begitu terekspos, kita harus memainkan dewa 5 racun agar lengah, dan memusnahkan ke-5 binatang buas beracun itu. Kata Xiong Wang. Tidak buruk. Niu Huang mengangguk dan berkata, keluarga-keluarga besar melaporkan semua penguasa jiwa yang tidak menghancurkan dunia 3. Kita akan membuat rencana. Kali ini kita tidak hanya harus melenyapkan 5 binatang buas beracun, tetapi juga langsung ke lingkungan 5 racun, memberi 5 racun. Tuhan memberi pelajaran. Saat ini, Baizu mulai sibuk. Adapun Ye Xuan, ia sibuk dengan botol-botol darah. Adik kecil, kamu telah banyak membantu kami kali ini. Jika bukan karena kamu, kami khawatir tidak dapat berbuat apa-apa. Kami hanya bisa duduk diam. Apa yang kamu butuhkan, meskipun kamu memberi tahuku. Hu Yingbo maju dan menunjuk ke arah daun. Xuan berkata, Ye Xuan tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan bagus ini, langsung menjawab, aku juga bisa bergabung dalam pertempuran ini, tetapi aku membutuhkan banyak harta surga dan bumi, biji, tubuh binatang Tongtian juga bisa. Ore, aku banyak banteng. Niu Huangdao, keluarga beruangku yang ganas memiliki nafsu makan yang besar. Ada banyak mayat di langit. Jika pertempuran ini bisa menang, kita tidak akan menjadi masalah selama 1 tahun. Xiong Wang menjawab, jadi, Ye Xuan tentu saja puas. Pada saat ini, dia sudah dalam keadaan tidak kompeten. Diperkirakan kali ini dia dapat langsung menerobos ke inkarnasi tubuh, bahkan jiwanya tidak hancur. Jangan katakan 5 binatang buas beracun pada saat itu, bahkan 5 dewa racun akan membunuhmu. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Xuan terus berdarah dan langsung memuat ratusan ribu botol darah. Mengenai remunerasinya, dia juga dikirim pada hari keempat. Pada saat ini, di istana keluarga Fox. Begitu banyak botol darah detoksifikasi, minum cukup untuk minum selama 1 tahun. Hu Yingbo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika tidak cukup, aku bisa mengisinya kembali. Ye Xuan berkata, tidak, setiap hari, banyak orang akan mati. Kami telah merencanakan untuk bertindak besok. Hu Yingbo menggelengkan kepalanya dan berkata, menyerahkan cincin kepada Ye Xuan. Ini adalah hadiah dari Ye Xuan. Jika semuanya diubah menjadi harta surgawi, itu cukup untuk menciptakan beberapa jiwa yang tidak hancur. Ye Xuan melihat cincin Qiankun, mulutnya sedikit miring, dan kemudian berkata, aku tidak tahu apa rencanamu. 5 binatang buas beracun, 4 diantaranya dipecahkan oleh rubah, beruang, sapi, dan kucing kita, dan yang terakhir dimusnahkan oleh keluarga lain, kata Hu Yingbo.
5 binatang buas beracun itu sebanding dengan tuan dari 4 jiwa-jiwa, tetapi harus ada 5 tuan dewa beracun di samping mereka, jadi tidak begitu mudah untuk berhasil. Kalau begitu, aku akan pergi bersama orang-orang Fox pada saat itu, hal-hal yang telah jatuh, dan kemudian memecahkan 5 dewa racun. Ye Xuan berkata, masih ada setengah tahun lagi, dan diperkirakan hanya butuh beberapa hari untuk memecahkan 5 binatang beracun ini. Kali ini masih menunggu. Kemudian, Hu Yingbo membawa botol darah detoksifikasi Ye Xuan kembali ke kota binatang buas dan membagikannya. Ada lebih dari 70 orang yang ingin pergi ke garis depan untuk bertarung. Inilah yang telah disatukan oleh orang-orang Bai. Setidaknya mereka adalah 3 bidang keabadian jiwa. Di antara mereka, 10 jiwa tidak mati. Selain itu, leluhur jiwa dari 5 jiwa-jiwa juga ada di antara mereka. Adapun 2 penguasa Xiong Wang dan Niu Huang, mereka ditinggalkan di kota binatang buas karena mereka menduga masih banyak orang di 5 dewa racun. Di domain hewan, saat ini, di antara 3 kota besar kota binatang, meskipun kekuatan leluhur kucing bukanlah yang terkuat, kecepatannya adalah yang tercepat. Dia secara pribadi diutus kali ini, dan dia takut akan perubahan selama waktu ini. Wilayah bis banyak ditelan, dan orang-orang sekarat sepanjang waktu. Kabut beracun terus meluas, jadi tidak bisa diseret ke bawah. Sebelum aksi, semua orang Baizu bermigrasi ke kota bis. Yang satu takut bahwa 5 dewa beracun akan melancarkan serangan lagi, dan yang lainnya adalah menjaga kota bis. Begitu banyak kelompok etnis berkumpul bersama, bahkan jika 5 dewa racun dikirim keluar. Tetapi mengapa tidak kota bis? Segera, itu adalah satu hari. Kali ini, orang-orang Fox telah mengirim 10 jiwa ke keabadian, dan 3 tuan keabadian Hu Yingbo. Adapun Ye Xuan, itu bercampur di antara rubah. Transmisi ini akan ditransmisikan ke tempat itu pada hari itu. Awalnya itu adalah situs kami. Sekarang itu diganggu oleh 5 dewa racun, jadi perlu berhati-hati ketika itu masuk jauh ke musuh. Sebelum transfer, Hu Yingbo berkata kepada semua orang, 5 dewa racun tidak akan memikirkannya, mereka akan langsung mengirimkannya ke area dengan kabut beracun, bahkan jika susunan transmisi ditemukan, itu akan baik-baik saja. Namun, untuk mencegah kecelakaan, lelaki tua itu pertama-tama menjelajahi jalan. Kali ini, pohon itu menua untuk waktu yang lama, dan menemukan bahwa tidak ada penyergapan sebelum suara itu kembali, Tuan Muda, semuanya normal. Tidak ada penyergapan di sana, semua orang bisa bersiap. Ye Xuan berkata kepada orang lain, itu bagus. Hu Yingbo dan yang lainnya mengangguk, lalu mereka mengeluarkan botol darah beracun dan meminumnya langsung. Ada kabut beracun di pijakan, Anda harus terlebih dahulu mengambil botol darah detoksifikasi, jika tidak, itu akan diracuni segera setelah dikirim. Hei, susunan transmisi mulai berjalan. Setelah beberapa detik, Ye Xuan dan yang lainnya dipindahkan ke lokasi binatang sebelumnya. Aman untuk menetap, karena berada di tanah, kabut beracun agak tipis. Pergi. Setelah mendarat, Hu Yingbo tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Semakin beracun kabutnya, semakin pekat kabutnya. Untungnya, mereka membawa botol racun, kalau tidak mereka harus menjilati lantai. Tak lama kemudian mereka sampai di tanah. Saat ini, kabut beracun sudah memenuhi tempat ini, dan rumput tidak tumbuh, dan tidak ada makhluk hidup. Tidak banyak botol darah, 2 orang, kecepatannya cepat, begitu ditemukan, sinyalnya langsung dilepaskan. Hu Yingbo berkata kepada orang lain, botol darah yang mereka bawa kali ini hanya sekitar setengah bulan konsumsi. Lagi pula, botol darah hanya cukup untuk digunakan 1 orang selama 5 menit. Ya, Hu Song dan master lainnya mengangguk, dan segera meninggalkan 2 atau 2. Adapun 2 rubah lainnya, tingkat tinggi, karena sama dengan Hu Yingbo, jiwanya abadi, jadi itu adalah tindakan yang terpisah. Sedangkan untuk Ye Xuan, tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jika dia mendapat banyak hadiah, dia sudah bisa menerobos ke tubuh telanjang. Pada saat ini, tugas acak serial akhirnya dipicu lagi. Hei, cincin kelima dari tugas acak rantai dipicu, memusnahkan 5 dewa racun, persyaratan pemusnahan, membunuh 5 penguasa dari 5 dewa racun. Sistem meminta, kali ini, Ye Xuan juga merupakan keberuntungan besar. Tugas acak sebelumnya biasanya sekitar cincin ketiga. Kali ini, sudah mencapai cincin kelima. Sepertinya akan ada hal-hal baik setelah menyelesaikan tugas acak serial ini.
Mulut Yesuan sedikit miring, saya tidak tahu, hadiah apa ini. Setelah suara tugas acak serial, Yesuan memasukkan pikirannya ke dalam ruang menelan. Sebelum dia mendapat banyak hadiah, sekarang, saatnya untuk menelan. Hei, tuan rumah menerobos, dan arus adalah akhir dari tubuh. Hei, roh abu menerobos, dan jiwa saat ini abadi. Hei, Megatron menerobos, dan jiwa saat ini abadi. Hei, hantu Kaisar Agung menerobos, arus adalah jiwa keabadian. Keempat orang itu menerobos dalam sekejap, dan kekuatannya meroket beberapa kali. Pohon tua, Kaisar Hantu, dan Megatron semuanya dapat memilih binatang buas beracun. Jika itu adalah upaya bersama, apalagi 5 binatang buas beracun, bahkan 5 guru utama dari 5 dewa racun diperkirakan tidak dapat dihentikan. Tidak hanya itu, badai pedang, unicorn drop, batu aliran langit yang rusak, dan kartu lainnya dapat digunakan. Rencana kota binatang adalah untuk menyelesaikan 5 binatang buas beracun ini terlebih dahulu, tetapi rencana Yesuan adalah untuk mempersiapkan 5 dewa racun untuk dicabut. Pergi, di bawah perintah Yesuan, Sulao dan yang lainnya langsung menyebar. Secara umum, kelima binatang beracun itu berada di tepi kabut beracun, jadi mereka harus bergerak ke arah kota binatang itu. Meskipun Yesuan hanya tidak dapat dipisahkan secara fisik, kemampuannya untuk mendeteksi tidak lebih buruk daripada Hu Yingbo dan yang lainnya. Tidak, kemampuannya lebih kuat dari Hu Yingbo. Mata Vientin. Yesuan langsung memadatkan mata Vientin, tetapi mata Vientin ini tidak ditemukan, karena masih berada di dalam kabut beracun. Selama Anda menemukan tepinya, Anda dapat menemukan penguasa 5 dewa racun dengan melihat sepanjang tepinya. Saat Yesuan sedang dalam perjalanan, dia menggunakan mata Vientin untuk menyelidiki. Ketika dia menggunakan crossover ketiga, dia menemukan master dari 5 dewa racun. Di sini, dia berjarak sekitar setengah hari darinya. Ternyata transmisi berada di sekitar tepi kabut beracun, tetapi berhasil diselamatkan. Saat ini, Yesuan dengan cepat bergegas. Dan master 5 dewa racun yang ditemukan oleh Yesuan juga memperhatikan mata Vientin, dan segera menjadi dingin dan berteriak, sudah berapa kali kamu menggunakan mata Vientin, bahkan jika dewa itu hilang, itu tidak berguna. Apa efek dari satu mata Vientin? Master dari 5 dewa racun ini adalah tubuh rangkap 3 dari daging dan yang tak terkalahkan, secara langsung mengalahkan mata Vientin milik Yesuan. Yang membuat Yesuan tidak berdaya adalah mata ruangnya sangat dekat, karena baru saja diperoleh segera, kecuali ada sesuatu seperti perintah Cross MT, mustahil untuk menembus kekosongan secara langsung. Namun, jaraknya di udara sudah lebih jauh dari ruang Fox Mountain Villa. Bagaimanapun, alam ada di sini. Meskipun Zhuang Fei telah hidup lama, itu hanya masalah memutar roda, dan Yesuan adalah tubuh yang tidak mati. Yesuan bergegas sepanjang jalan, dan setelah setengah hari, dia mengejar 5 dewa racun yang ditemukan sebelumnya. Orang-orang tingkat ini dapat diselesaikan sendiri, dan tidak perlu memanggil pohon. Meskipun kabut beracun memengaruhi bidang penglihatan, itu juga mencegah perluasan pikiran, tetapi Yesuan, yang memiliki mata yang tajam, langsung menangkap sosok orang lain. Pembunuhan pecah. Pedang api virtual. Setelah Yesuan mendekat, itu adalah serangan langsung. Pada saat yang sama, gerakan ini juga cocok dengan mata ruang. Panggil, hei. Jiwa ini tidak menghancurkan 3 dewa racun dari dunia 3. Hanya 2 suara yang terdengar, dan kemudian kepalanya meledak. Salah satu suara adalah suara kepalanya yang meledak. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Perintah sistem berbunyi, nilai pembunuhan Yesuan telah meningkat pesat. Jiwa orang ini dipisahkan dari tubuhnya, dan kemudian dipecahkan oleh pedang imajiner Yesuan. Jiwanya hancur, kecuali ada jiwa, itu benar-benar mati sebenarnya. Ada ide dalam benak Yesuan bahwa ia ingin mencapai batas atas nilai pembunuhan dalam tubuh. Namun, ia telah mencapainya berkali-kali. Kali ini, kesulitannya tidak kecil. Lagi pula, tidak banyak master yang tidak abadi. Jadi itu tergantung pada situasinya. Jika itu bisa dilakukan, itu yang terbaik, jadi ia memiliki 7 poin untuk ditelan. Setelah menyelesaikan pembunuhan pertama, Yesuan menoleh dan melihat sekeliling. Karena ada orang di sini, seharusnya ada orang lain di sekitar mereka. Sangat penting untuk menemukan 5 binatang beracun terlebih dahulu. Namun, sebelum ia bisa berlari beberapa langkah, ada sistem lain yang mendorong suara untuk berbunyi. Hei,
Nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Ternyata sisi pohon tua itu juga menemukan musuh, dan kemudian ia dicuri dan diserang. Para master dari 5 dewa racun tidak akan pernah berpikir bahwa para master binatang buas akan benar-benar terbunuh dari area kabut beracun. Tuan muda, saya tidak punya cara untuk memecahkan jiwa. Saya akan melewatinya. Yesuan seharusnya memiliki kalimat, langsung menggunakan posisi khusus kekosongan, membuka kekosongan dan datang ke sisi pohon tua, lalu pedang dan gelombang pedang tanpa api akan menyelesaikan jiwa yang berduka, dan kemudian kembali ke posnya. Namun, 5 dewa racun master dari serangan diam-diam pohon hanyalah jiwa yang abadi. Para master yang dikirim oleh binatang buas setidaknya adalah 3 bidang keabadian jiwa, dan kemudian jiwa itu abadi, dan bahkan nenek moyang kucing pun dikirim. Namun, orang-orang dari 5 dewa racun memiliki cara khusus untuk mengimunisasi kabut beracun, dan mereka juga telah mengirim seorang master yang memiliki dunia tanpa jiwa dan berat. Bagaimanapun, dalam kabut beracun, mereka dapat bertarung melawan para master binatang buas. Sayangnya, kali ini rencana mereka akan gagal. Segera, ada berita dari hantu Kaisar dan Megatron, dan kemudian Yesuan menghancurkan masa lalu dan memanen jiwa. Kemudian, Yesuan menggunakan mata Vientin untuk menyelidiki. Sekitar 1 jam kemudian, dia akhirnya menemukan sosok yang berbeda. Ditemukan, 5 binatang buas. Kilatan cahaya Yesuan menyala, dan segera bergegas ke arah itu. Ada beberapa master dari 5 dewa racun di samping 5 binatang beracun, dan ada juga jiwa super kuat yang tidak menghancurkan 4 kerajaan. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Namun, dengan kekuatan Yesuan dan yang lainnya saat ini, tidak masalah untuk membunuh semua orang ini. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Yesuan menangkap sosok 5 binatang beracun. Pada saat yang sama, dia juga melihat orang-orang di sekitar 5 binatang beracun. Selain 5 binatang beracun, ada juga keabadian tanpa jiwa, dan 5 jiwa abadi. Kekuatan ini tidak lemah, tetapi bagi Yesuan, itu bukan masalah besar. Saat ini, Yesuan langsung memecah kehampaan dan menarik 3 pohon tua itu. Naik, 1 tidak tinggal. Yesuan berkata kepada ketiganya. Adapun dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi berada di luar. 3 pohon tua adalah 2 jiwa keabadian. Napas mereka akan ditutupi oleh kabut beracun, tetapi setelah mereka dekat, mereka masih ditangkap oleh musuh. Hanya saja kedua jiwa itu tidak mati, tetapi bagaimana mereka bisa masuk ke zona kabut racun? Kecuali kita, ada orang yang bisa aktif di area kabut beracun. Itu hantu. Aku akan menangkap mereka. Seorang master dari 5 dewa racun berteriak dan bergegas menghampiri. Sayangnya, orang ini mengenai senjatanya sendiri. Hanya 1 kali berhadapan langsung terbunuh oleh pohon itu, lalu Yesuan di kejauhan menghantam beberapa gelombang pedang imajiner dan melenyapkan jiwanya. Aktif. Prajurit yang tidak menghancurkan keempat kerajaan itu melihat situasi itu, wajahnya berubah drastis, dan dia langsung berteriak. Setelah keempat orang lainnya berhenti, mereka semua bergegas menuju 3 pohon tua itu. Dapat bertahan hidup di area kabut beracun, tetapi juga dapat membunuh lawan di level, ini pasti orang-orang dari bis. Meskipun saya tidak tahu mengapa saya dapat bertahan hidup di area kabut beracun, saya hanya perlu memahami pihak lain dan saya akan mengetahuinya setelah diinterogasi. Namun, keempat jiwa itu tidak dapat menghentikan 3 pohon tua itu, hanya untuk menghubungi, dan kemudian salah satu dari yang kedua. Kali ini, penguasa jiwa itu tidak mati, tidak bisa duduk diam, memutuskan untuk mengirim secara pribadi. Tersedia saat ini, panggil, 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 suara jalan pecah, dan sang penguasa menemukan dan dengan cepat menghindari pedang tak terlihat itu. Dia menoleh dan melihat seorang pemuda menjarah dirinya sendiri. Sungguh luar biasa bahwa pemuda ini hanyalah daging dan darah. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Seorang anak yang tidak terpisahkan dari tempat ke-9 dapat bertahan hidup di daerah kabut beracun ini, dan bahkan berani mencegatnya. Ini adalah 4 alam yang lebih. Lawanmu adalah aku, Yesuan berkata perlahan, tidak bergantung pada diri sendiri. Jiwa ini tidak menghancurkan 4 raja minuman rendah yang sombong, langsung membunuh Yesuan. Yang dia pedulikan adalah mengapa seseorang dapat bertahan hidup di daerah kabut beracun, hanya di depan yang sudah jadi, dan tidak ada iman, selama mereka merebut dan memaksa menjadi orang percaya, lalu mereka mengetahui rahasia kabut racun yang kebal. Sayangnya,
Yesuan bukan vegetarian. Meskipun tantangan tingkat keempat agak sulit, tugasnya hanya menyeret orang itu selama 1 atau 2 detik, tidak terlalu sulit. Awalnya, penguasa jiwa ini abadi dan berpikir bahwa ia dapat menjepit Yesuan dalam sekejap, tetapi kemudian ia tahu bahwa ia tidak bersalah. Yesuan, apakah benar-benar hanya dagingnya yang tidak mati? Bahkan jika Anda memiliki mata ruang angkasa, dalam kasus perbedaan antara 4 alam, Anda harus ditusuk. Segera, itu 2 detik di masa lalu, dan 5 penguasa dewa beracun di kejauhan yang berada di 3 jiwa semuanya terbunuh. Setelah melihatnya, Yesuan tiba-tiba memancarkan secercah cahaya dan membuka pintu ke kehampaan di depannya. Berteriak, 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 3 pohon tua itu langsung menghantam keluar dari pintu kehampaan, dan bermain melawan orang kuat yang tidak menghancurkan jiwa. Sialan, penguasa 5 dewa racun berteriak dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan, itu adalah tempat di mana 5 binatang beracun itu berada, tetapi saat ini kelima binatang beracun itu tidak bergerak lagi, seolah-olah mereka tertidur. Oke, melihat mata tuan ini, alis Yesuan terangkat. Saat berikutnya, hatinya bergetar. 5 binatang beracun ini tidak tidur larut malam, tetapi berovulasi. Di mana, jika kamu membiarkan 5 binatang beracun itu berkembang biak, kamu masih memilikinya. Yesuan terkejut. Saat melihat wawasan, dia melihat bahwa ada beberapa telur putih di bawah pantat besar 5 binatang beracun itu. Di dalam telur itu, ada binatang beracun kecil. Itu kebetulan, kamu sakit, kamu ingin mati. Yesuan tidak berkata apa-apa, langsung berbalik dan bergegas menuju 5 binatang beracun itu. Tidak bagus. Tuan dari 5 dewa racun mengubah wajah mereka dan hanya ingin mengejar masa lalu, tetapi mereka dihentikan oleh 3 pohon tua. Saat ini, dia bukan saatnya untuk khawatir tentang 5 binatang beracun, karena di bawah pengepungan 3 pohon tua, dia langsung dipukuli tanpa bantuan apapun. Untungnya, penguasa kelima dewa racun ini bukanlah jiwa umum yang abadi, ia telah mencapai puncaknya, jika tidak, saya khawatir ia telah jatuh. Namun, meskipun begitu, ia tidak dapat bertahan lama. Segera, Yesuan mendekati kelima binatang buas beracun itu dan kemudian menyerang mereka tanpa mengatakan apapun. Hei, 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 gelombang pedang tanpa api imajiner dicabut ke arah telur-telur itu. Namun, kelima binatang buas beracun ini tidak akan melihat anak-anak mereka mati sebelum mereka lahir. Tubuh ular itu berbalik dan kemudian memblokir serangan Yesuan dengan tang besar. Kelima binatang buas beracun ini adalah binatang lalu lintas lain-lain yang menggabungkan kecoa, ular, jangkrik, dan laba-laba. Tidak mudah untuk dihadapi. Sayangnya, Yesuan memiliki cara lain. Tang itu cukup keras, tetapi bisakah kau menghentikan trik ini? Kilatan cahaya Yesuan menyinari mata ruang angkasa. Oh, suara renyah menyebar, area telur di kejauhan, langsung merobek celah ruang angkasa. Dalam sekejap, telur-telur setinggi 10 meter itu langsung terpotong oleh pinggang, dan bagian atasnya jatuh ke celah-celah di angkasa. Aku tidak tahu harus kemana. Mendesis. Ketika kelima binatang beracun itu melihat bahwa anak-anak mereka belum lahir, mereka semua mati, dan mereka langsung meraung marah. Sayangnya, mereka tidak tahu apa itu mata angkasa, juga tidak tahu untuk bersembunyi. Lihatlah aku dan bagilah kelima kudamu. Mata Yesuan melebar, dan cahaya dingin terus menyala, terus-menerus menerapkan mata angkasa. Oh, 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 jalannya tajam dan keras, dan kelima binatang beracun itu langsung terpotong-potong, tetapi mereka masih mati. Karena masalah alam, Yesuan tidak dapat melihat melalui kelima binatang beracun ini, tetapi dia tahu bahwa pasti ada titik kunci dalam tubuh kelima binatang beracun ini. Ketemu, Yesuan menyapu mata wawasan dan akhirnya menemukan kunci dari kelima binatang beracun itu. Itu adalah manik-manik 5 racun berwarna ungu hitam. 5 manik racun ini baru saja muncul, mereka langsung terbelah menjadi 2 bagian oleh retakan ruang, dan separuh lainnya juga hilang. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sebuah sistem meminta suara untuk membuktikan bahwa 5 binatang beracun itu sudah mati. Masih ada perbedaan antara binatang yang tidak mati dan manusia, dan binatang yang tidak mati dalam daging. Jika Anda tidak mati, Anda dapat menggunakan darah yang tidak ada habisnya untuk memulihkan tubuh. Begitu Anda mati, jiwa akan segera menghilang. Bahkan jika jiwa tidak punah, jiwanya hancur, jadi Yesuan tidak perlu memulai, peningkatan jiwa elegi secara langsung meningkat.
Satu-satunya penguasa yang tersisa dari 5 dewa racun melihat 5 binatang beracun jatuh, dan mereka bisa melihat mata mereka keluar. Setiap 5 binatang beracun dibiarkan oleh jutaan pengorbanan dan harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang mereka mati begitu saja. Dia sangat marah, tetapi tidak ada cara sama sekali. Sebaliknya, dia sendiri harus jatuh. Siapa kamu? Jiwa ini tidak menghancurkan 4 dewa beracun dari 4 kerajaan, adalah untuk memikirkan dari mana Ye Xuan dan yang lainnya berasal. Sayangnya, Ye Xuan tidak siap untuk menjawab pertanyaan ini. 3 detik kemudian, dia dihancurkan oleh seorang kaisar yang licik menjadi pedang, dan kemudian pohon tua itu diledakkan, dan Ye Xuan mencekik jiwanya. Hanya ada 5 binatang beracun, hanya 4. 5 binatang beracun itu bahkan akan bertelur. Binatang-binatang beracun kecil itu pasti akan menyebarkan kabut beracun, tetapi kali ini bahkan nenek moyang kucing telah dikirim. 4 binatang beracun lainnya, seharusnya tidak takut. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, yaitu, langsung memecah udara dan kembali ke susunan transmisi pada hari itu. Rencananya adalah membunuh binatang berbisa 5 terlebih dahulu, lalu langsung masuk ke wilayah 5 racun, kali ini tujuannya adalah pintu laba-laba. Wilayah binatang bertanggung jawab untuk melawan binatang berbisa 5 dan mencegah kabut beracun menyebar. Adapun Ye Xuan, ia telah masuk jauh ke dalam perut musuh dan siap mencabut musuh. Segera, ia kembali ke 5 tempat beracun. Terakhir kali, ia dikejar dan dibunuh dari 5 tempat beracun. Kali ini, ia datang untuk membalas dendam. Hanya ada 5 sekte di 5 tempat beracun, yaitu, Jin Yuzhong, Tianjiamen, Qianzu, Tulhu, dan kuil bayangan ular. Selain itu, ada beberapa keluarga paling banyak. Namun, ada banyak divisi dari 5 sekte ini. Ada divisi roh jahat di tepi 5 racun. Saat ini, Ye Xuan bergegas. Sepanjang jalan, ia bertemu banyak master yang ingin memasuki dunia binatang, tetapi tanpa kecuali ia terbunuh. Segera, Ye Xuan tiba di sekte ini. Tidak ada yang tersisa, bunuh. Ye Xuan memanggil 3 pohon tua. Kultus ini terbagi menjadi 2 bagian, jiwa tidak hancur, dan bahkan kepalan tangan pohon tua tidak dapat berhenti, tentu saja untuk menahan bencana. Pada saat ini, Ye Xuan berada dalam keadaan tidak konsisten. Dia ingin mencapai batas atas nilai pembunuhan di alam ini. Setelah beberapa kali pertukaran poin menelan, nilai pembunuhan maksimum tidak begitu mudah dicapai, tidak membunuh, itu tidak mungkin. Tiba-tiba, kultus dewa dan dewa ini memicu badai yang dahsyat. Tanpa semenit pun, semua orang di pintu akan mati. Ye Xuan tidak hanya mendapat banyak nilai pembunuhan, tetapi juga peningkatan banyak elegi jiwa. Terakhir kali saya menggunakan tatapan kematian 2 kali, peningkatan elegi jiwa langsung turun menjadi 40%, tetapi sekarang diperkirakan dapat diisi ulang dengan cepat. Setelah menghancurkan sekte pemujaan ini, Ye Xuan dengan cepat pergi, dan mereka dibagi menjadi 3 jalan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka menemukan pintu lain. Kali ini, itu adalah divisi Jin Yuzhong. Divisi Jin Zhongzhong ini hampir sama dengan dewa-dewa jahat sebelumnya. Butuh waktu 1 menit untuk dimusnahkan oleh Ye Xuan. Meskipun mereka hanya memiliki 4 orang, salah satunya masih merupakan alat surga, tetapi keterampilan kaisar hantu terlalu kuat. Sekarang kaisar yang licik adalah jiwa yang abadi, dan semua orang mati yang lebih rendah darinya akan dibangkitkan oleh keinginannya untuk mati. Membunuh 1, musuh akan berkurang 1, dan 1 orang lagi. Kemampuan ini benar-benar mengerikan. Kemudian, Ye Xuan pergi dengan cepat. Kali ini, dia akan menjelajahi seluruh 5 adegan beracun, menghancurkan semua divisi, dan akhirnya mencabut 5 dewa beracun. Para penguasa binatang memiliki botol darah detoksifikasi setengah bulan di atas ring, tetapi selama 5 binatang beracun terbunuh, kabut beracun dapat dihilangkan oleh mereka, jadi Ye Xuan tidak khawatir. Pada titik ini, dia sudah berada di depan susunan transmisi. Hanya dalam 2 hari, Ye Xuan telah memusnahkan 5 divisi dari 5 dewa racun. Itu hampir cepat. Gerbang di dekatnya telah diselesaikan, jadi dia harus mengirim untuk menemukan target berikutnya. Namun, tepat saat dia bersiap untuk memasuki istana transfer. Hei, susunan transmisi tiba-tiba naik. Ini, seseorang mengirimkannya. Setelah melihat, Ye Xuan dan yang lainnya segera meningkatkan semangat 120.000 poin. 99% orang yang mengirimnya adalah 5 dewa racun. Setelah beberapa detik,
susunan transmisi berhenti. Dalam kabut putih, ada banyak sosok, dan 3 di antaranya bahkan lebih mengejutkan, Palung, 5 binatang beracun. Ye Xuan terkejut. Kali ini, ada 5 binatang beracun, dan masih ada 3. Selain itu, ada banyak penguasa Dewa 5 racun di samping 5 binatang beracun. 3 jiwa tidak menghancurkan 4 kerajaan, lebih dari selusin jiwa tidak menghancurkan dunia 3, dan ratusan jiwa tidak mati 1 atau 2. Bahkan jika nenek moyang kucing ada di sini, saya khawatir saya harus berhati-hati. Namun, Ye Xuan tidak takut. 3 binatang beracun 5, 3 jiwa tidak menghancurkan 4 alam, yang baginya, tetapi banyak nilai pembunuhan dan peningkatan. Kaisar Hantu, jangan hancurkan jiwa. Megatron, Bladestorm, pesta pembunuhan. Reaksi Ye Xuan sangat cepat, dan dia baru saja mendarat. Otaknya berputar dan membuat keputusan langsung. Bunuh. Tidak menunggu orang-orang di istana bereaksi, pedang darah menyerbu masuk. Apa? 3 pemain top terkejut. Mereka tidak menyangka ada yang menyergap mereka di titik pendaratan. Bagaimana situasinya? Hampir seketika, hanya ada beberapa orang yang masih hidup yang tersisa di istana transmisi dan transmisi. Kecuali 3 tuan yang abadi dan 5 binatang beracun, hanya ada beberapa jiwa yang kurang kuat dan kuat. Adapun sisanya, semuanya tertusuk di kepala ketika gelombang pertama pedang darah menghantam. Ratusan jiwa pengembara menumpuk di istana transfer. Setelah pertempuran yang tak terkalahkan dan pesta pembunuhan, kekuatan badai pedang itu sangat kuat. Setelah 2 putaran, hanya 3 binatang beracun yang tersisa. Kali ini, bahkan 3 tuan dari 4 jiwa sudah mati. Jika 3-5 binatang beracun itu kuat, saya khawatir mereka akan mati dalam gelombang ini. Namun, mereka pasti tidak dapat mendukung putaran ketiga. Memanggil, setelah pedang darah menyapu, 3 binatang beracun itu juga langsung jatuh. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Kemudian, Ye Xuan dengan cepat menyapu ke istana pemindahan, menangkap jiwa-jiwa dengan mata wawasan, dan kemudian berpisah, terus-menerus menyerang dengan gelombang pedang tanpa api. Kali ini, ia juga mendapat untung besar. Segera, jiwa-jiwa istana pemindahan semuanya dibersihkan, berubah menjadi peningkatan elegi jiwa. Pada saat ini, peningkatan elegi jiwa juga meningkat menjadi 49%, hampir 5. Kali ini, 5 dewa racun pasti akan terluka parah. Mulut Ye Xuan sedikit miring, dan dia melirik panel properti dan menemukan bahwa nilai pembunuhan telah mencapai 4/5. Membunuh bisa mendapatkan nilai pembunuhan, tetapi jangan lupa, ini bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan nilai pembunuhan. Dimungkinkan juga untuk melahap senjata yang telah dibunuh. Bahkan terkadang, nilai pembunuhan senjata pembunuh lebih dari jumlah orang. Pergi, kirim. Mulut Ye Xuan sedikit miring, dan kemudian membiarkan pohon itu tumbuh terlebih dahulu, dan dia hanya mengikuti setelah memastikan lingkungan di sekitar kaki. Awalnya, Ye Xuan mengira bahwa 5 dewa racun hanya membudidayakan 5 binatang buas 5 beracun. Saya tidak berharap 3 lagi, dan mungkin ada. Tampaknya gereja 5 dewa beracun melancarkan serangan umum terhadap binatang buas dalam waktu dekat. Akibatnya, para penguasa 5 dewa racun mungkin tidak memiliki banyak waktu luang, yang merupakan kesempatan emas bagi Ye Xuan. Namun, sebelum pergi ke 5 dewa racun, Ye Xuan harus menaikkan nilai pembunuhan ke batas atas. Dalam 3 hari berikutnya, dia sengaja diturunkan pangkatnya dalam 5 adegan beracun. Bahkan setelah hampir 10 divisi, 5 dewa racun menderita kerugian besar. Setelah 3 hari, waktu pendinginan Bladestorm dipulihkan, dan pada saat yang sama, nilai pembunuhan akhirnya mencapai batas atas lagi. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah telah mencapai batas atas, apakah itu diubah menjadi titik menelan? Ya, oh. Nilai pembunuhan dihapus, tuan rumah mendapat sedikit menelan. Sekarang, Ye Xuan sudah memiliki 7 poin untuk ditelan, dan 2 poin lagi dapat digunakan untuk menggabungkan 2 pertempuran. Sebenarnya, dia sekarang dapat mendaur ulang beberapa keterampilan, tetapi dia tidak terburu-buru sekarang, dan keterampilan yang lama dan hantu berguna, tidak perlu didaur ulang, jika itu akan berguna di masa depan. Setelah nilai pembunuhan mencapai batas atas, Ye Xuan membunuh begitu banyak orang dan mengumpulkan cukup banyak barang untuknya untuk menerobos. Hei, tuan rumah menerobos, dan jiwa saat ini abadi. Hei,
roh abu menerobos, dan saat ini adalah jiwa keabadian. Hei, Megatron menerobos, dan sekarang jiwanya abadi. Hei, hantu Kaisar Agung menerobos, arusnya adalah jiwa keabadian. Sebuah pengingat sistematis berbunyi. Sekarang, Yesuan memiliki cukup kekuatan untuk mengamuk dalam 5 situasi beracun. 5 dewa racun, bersiaplah untuk mati. Yesuan melintas, dan kemudian langsung menggunakan susunan transmisi. Kali ini, dia tidak perlu membiarkan pohon itu pergi ke jalan. Bahkan jika 5 penguasa dari 5 dewa racun mentransmisikan yang lain, dia tidak takut. Hai, susunan transmisi mulai beroperasi, dan setelah beberapa detik, Yesuan tiba di pijakan. Susunan transmisi ini dikirim ke sekitar 5 dewa racun. Yesuan memperkirakan perjalanan berikutnya. Sekitar 1 hari, ia dapat mencapai 5 dewa racun. Meskipun badai pedang telah digunakan, tetapi dengan kekuatannya saat ini, bukanlah masalah besar untuk langsung memasuki 5 dewa racun. Saat ini, ia sedang menuju markas besar 5 racun. Markas besar gereja 5 racun mirip dengan kota binatang di binatang. Terdiri dari Jin Zonzong, Tianjiamen, Qianzu, Tulhu dan kuil bayangan ular. 5 penguasa utama juga tinggal di dalamnya. Kali ini, Yesuan memicu tugas cincin kelima dari tugas acak serial. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah membunuh 5 guru. Tetapi jika seseorang tidak berada di 5 dewa racun, maka itu akan merepotkan. Saya harap kalian berlima ada di sana, jadi Anda bisa dikalahkan oleh saya. Dalam perjalanan, Yesuan tidak bisa tidak berpikir. Segera, itu adalah 1,5 hari. Setelah waktu ini, Yesuan akhirnya tiba di 5 dewa racun. Pada titik ini, Yesuan menyembunyikan napasnya dan menyembunyikannya. Ada 5 pintu masuk ke markas 5 dewa racun. Ada masing-masing satu dari Tianjiamen, Jin Zonzong, kuil bayangan ular, roh-roh jahat dan sekolah Qianzu. Faktanya, markas dari 5 kekuatan digabungkan. Namun, pada saat ini, markas 5 dewa racun, gerbangnya dikurung, tidak ada yang keluar, dan tidak ada yang masuk. Suasana aneh menyebar, agak aneh. Mata Yesuan tersapu oleh mata wawasan, tetapi karena jaraknya, dan perlindungan 5 dewa racun di lapangan, dia tidak dapat melihatnya. Faktanya, Yesuan telah tiba di 5 dewa racun setengah hari sebelumnya. Dia telah mengunjungi 5 dewa racun lagi. Dia menemukan bahwa 5 gerbang ditutup, dan 3 pohon tua menjaga ketiganya, tetapi tidak menemukan satupun. 1 orang keluar, itu rumit. Benarkah kelima dewa racun itu masih mempersembahkan kurban, dan membudidayakan kelima binatang beracun itu? Benarkah kelima dewa racun ini masih mempersembahkan korban, dan membudidayakan kelima binatang beracun itu? Alis Yesuan terangkat, dan hatinya tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Tanpa menunggunya untuk terus memikirkannya, tiba-tiba, pintu di depan pintu itu terbuka. Sisi ini adalah pintu menuju roh-roh jahat. Boom! Pintu itu terbuka lebar, dan kemudian sekelompok prajurit keluar dari sana. Alamnya tidak rendah, setidaknya jiwa-jiwa tidak hancur, dan yang kuat adalah jiwa-jiwa. Selain itu, ada 3 binatang beracun 5. Benarkah? Setelah melihatnya, Yesuan percaya bahwa tebakannya tidak salah. Kelima dewa racun ini benar-benar membudidayakan 5 binatang beracun, dan kemudian mengirimnya ke binatang buas untuk mempercepat penyebaran kabut beracun. Jika tidak ada perubahan dalam darah Yesuan yang dapat mendetoksifikasi, 5 binatang beracun 5 sebenarnya cukup untuk meratakan seluruh binatang itu. Yesuan, penguasa bidang binatang buas, mengejutkan ular itu, dan berita itu disampaikan kembali kepada 5 dewa racun, jadi 5 dewa racun terus mengirim 5 binatang buas beracun untuk bergabung dalam pertempuran. Karena ini masalahnya, maka Yesuan akan membiarkan mereka menyerah di tengah jalan. Tim ini hampir sama dengan tim yang mengirim istana sebelumnya. Ada 3 jiwa yang abadi. Jika ada jiwa yang kuat di samping masing-masing dari 5 binatang buas beracun, maka akan ada 11. Kekuatan 5 dewa racun sebenarnya mirip dengan kota binatang buas, jadi Yesuan memperkirakan bahwa seharusnya tidak ada banyak penguasa di 5 dewa racun. Tetapi sekarang, Yesuan siap untuk menyelesaikan masalah dengan terlebih dahulu bergegas ke garis depan. Jika sebelumnya, dengan tidak adanya kekuatan, Yesuan secara alami akan memilih untuk menunggu pihak lain pergi jauh setelah permulaan, tetapi sekarang dia memiliki kekuatan, tidak perlu. Hanya satu kata, kering. Saat ini,
dia memanggil 3 pohon tua dan membunuh mereka secara langsung. Siapa? Penguasa yang berjalan di depan tim menemukan napas aneh dan segera berteriak. Saat ini, mereka berada di bawah tembok kota, pintunya tidak tertutup, jadi yang harus dilakukan Yesuan adalah mencegah mereka menutup pintu, jika tidak mereka harus mendobraknya dengan paksa. Untungnya, kecepatan pohon yang menerobos ketiga bola keabadian begitu cepat sehingga terbang dengan cepat dan langsung menuju musuh. Setelah merasakan atmosfer yang tidak dikenal ini di tim, kelompok master ini segera meningkatkan semangat 120.000 poin. Banyak orang tidak ingin menyerang. Hei, 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 suara pecah yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Menghadapi serangan-serangan ini, pohon tua itu tidak peduli, dan langsung menerapkan keterampilan. Penutup api. Api adalah keterampilan yang sangat praktis. Sekarang pohon itu menerobos ke jiwa dan pertahanan abadi. Kemampuan pertahanan api sangat kuat. Serangan puluhan orang di sekitar mereka semuanya diserap oleh tudung api, dan kemudian tudung api itu meledak terbuka. Hei, tudung api itu meledak, dan semua orang di samping pohon itu terguncang dan hancur, dan kepala mereka pecah. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sebuah sistem sistematis terdengar di benak Yesuan. Pukulan ini secara langsung menyebabkan kematian lebih dari 200 orang. Tentu saja, sebagian besar dari 200 orang itu adalah jiwa keabadian dan lingkungan yang berat. Jiwa yang terbunuh tidak mati, hanya ada satu. Oh, semoga beruntung. Pada saat ini, Yesuan teringat bahwa bukan hanya orang-orang ini yang mati, tetapi bahkan cincin Qiang Kun pun diledakkan. Namun, kekuatan tudung api itu sangat besar, tembok kota langsung diledakkan dan runtuh, dan gerbangnya tidak bisa lagi ditutup. Memanfaatkan kesempatan ini, hantu-hantu licik dan jeritan-jeritan hantu dan jeritan itu menyerbu beberapa kali, mengubah semua orang mati yang lebih rendah darinya menjadi mayatnya. Dalam sekejap, hampir 200 orang yang mati sebelumnya, hampir semuanya dibangkitkan, kecuali bahwa jiwanya tidak mati. Namun, orang yang dibangkitkan ini tidak memiliki efek, karena kekuatan Sulao dan yang lainnya telah berbeda. Pada saat ini, Kaisar Hantu dan Megatron baru saja tiba, dan kemudian membunuh 5 dewa beracun dari 4 jiwa-jiwa abadi sebanding dengan 5 binatang beracun yang jiwanya abadi, menambahkan hingga total 6. Namun, di bawah pengepungan Kaisar Hantu dan Pohon dan yang lainnya, tidak ada 5 putaran. Kekuatan bertarung dari 6 jiwa ini tidak semuanya mati. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Yesuan mendapat banyak nilai pembunuhan, dan peningkatan jiwa elegi. Setelah periode pembunuhan ini, peningkatan jiwa elegi telah mencapai 55%, yang tidak buruk. Terakhir kali, untuk membunuh laba-laba beracun, Yesuan membiarkan Kaisar Hantu menggunakan tatapan kematian 2 kali, menghabiskan 10% dari peningkatan. Pada saat itu, Yesuan tertekan untuk waktu yang lama. Sekarang dia berpikir, jika ini bukan saat yang kritis, jangan gunakan tatapan kematian ini. Lalu, Yesuan mengumpulkan barang rampasan dan memperbaikinya lalu segera menyapu semuanya. Meskipun pergerakan di sini tidak besar, tetapi begitu banyak napas belum meninggalkan 5 dewa racun di berita, 5 dewa racun tidak dapat ditemukan. Pada saat ini, Yesuan telah memasuki 5 dewa racun. Dengan pengetahuannya yang luar biasa, ia menemukan bahwa tidak banyak orang di 5 dewa racun, dan ia dapat menggambarkan mereka dengan sedikit. Namun, di langit yang jauh, ada energi aneh yang meningkat. Pergi. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, bergegas langsung ke pusat. Sepanjang jalan, ada beberapa master dari 5 dewa racun, tetapi mereka berdua 1 dan 2. Mereka belum bereaksi, dan mereka telah dipecahkan oleh pohon dan hantu. 5 murid racun yang tidak kompeten dalam bentuk fisik, Yesuan tidak melihat satupun. Sulit untuk menjadi. Tiba-tiba, pikiran Yesuan terlintas dalam pikiran. Meskipun 5 dewa racun adalah hegemon dari 5 tempat beracun, seharusnya ada banyak jenius di keagungan. Bagaimana mungkin tidak ada orang yang secara fisik tidak dapat dihancurkan? Apakah para murid ini juga diperlakukan sebagai pengorbanan? Jika demikian, maka kelima dewa racun itu terlalu ganas. Segera, Yesuan mendekati energi yang meningkat itu. Dengan mata wawasannya,
dia melihat sekeliling dan melihat kolom cahaya hitam naik dari langit. Ketika Yaksuan dikosongkan, dia melompat ke sekolah menengah dan melihatnya. Saat berikutnya, dia terkejut. Di luar altar di sebelah kolom cahaya hitam itu ada sebuah lubang besar dengan banyak tubuh bertumpuk di dalamnya. Ada sejumlah besar pengorbanan yang berdiri di luar kawah, di antaranya adalah orang-orang yang mengenakan kostum dari kelima dewa racun. Mereka berdiri di sekitar kawah dan berdiri di tempat yang ditentukan, kemudian jiwanya tiba-tiba terpisah dan diserap oleh sinar hitam itu. Adapun tubuh mereka didorong ke dalam kawah oleh para tetua dari kelima dewa racun di samping lubang raksasa itu. Pada saat yang sama, masih ada beberapa sosok besar di lubang besar ini untuk berenang. Mereka adalah mayat untuk dimakan, dan setiap kali mereka memakan sejumlah mayat, mereka akan tumbuh. Sosok-sosok besar ini adalah kelima binatang beracun itu.